Shalom jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam kebaktian. Tema ibadah kita pada hari ini adalah bijaksana dan antisipatif. Dua kata yang sangat penting dan sangat menarik dalam kamus bahasa Indonesia. Bijaksana itu artinya arif, selalu mempergunakan akal budi, pandai dalam mengambil sebuah keputusan dan juga cenderung hati-hati, saudara-saudara. Sedangkan antisipatif adalah bersifat tanggap terhadap segala sesuatu yang akan terjadi. Sehingga kalau kita mempergunakan orang yang bijaksana dan antisipatif adalah orang yang mempersiapkan hidupnya dan masa depannya dengan baik. Sebagai contoh, saudara, kalau kita mempergunakan kendaraan, sebuah mobil misalnya, maka kita minimal memiliki dua hal, yaitu misalnya ban cadangan dan juga kotak P3K dan uang cash misalnya. Supaya ketika terjadi apa-apa di jalan, maka kita siap mengantisipasinya. Ketika kita membutuhkan uang, kita punya juga. Seorang ibu yang baik, saudara-saudara, juga biasanya sudah menyediakan uang cadangan di rumah, sehingga ketika memerlukan uang cadangan, ketika menjalani kehidupannya, dia bisa mempergunakan uang itu tanpa perlu pergi keluar lagi. Orang yang bijaksana dan antisipatif juga adalah orang yang misalnya berolahraga setiap hari, supaya sejak muda olahraga itu akan menjadi semacam dalam tanda petik tabungan, sehingga ketika usianya banyak mereka tetap bugar. Orang tua yang bijaksana juga, saudara-saudara, dan antisipatif untuk masa depan adalah bagaimana menghadapi situasi yang sulit dan susah atau pendidikan anak. Mereka menabung dengan rajin sehingga masa depan anak-anaknya bisa terjamin. Itulah arif, itulah antisipatif. Saat ini, saudara-saudara, ketika kita berbulan-bulan bahkan lebih dari 7 bulan menghadapi pandemi COVID-19, dikatakan hanya orang yang bijaksana dan antisipatiflah orang yang bisa menghadapi ini dan selamat dari pandemi ini. Karena saudara-saudara, kita menyadari dari tanggal 2 Maret sampai dengan 3 November ini, di Indonesia ini sudah ada 418.375 pasien yang terkena virus corona. Memang yang sembuh ada 82%, saudara-saudara, tapi jangan lupa yang meninggal dunia itu ada 14.146. Tanggal 3 November, saudara, yang orang yang terjangkit itu ada 3.931. Nah, di Jawa Timur sendiri dari sekian banyak itu ada 270 orang. Dari 270 orang itu 44 orang di Surabaya, dan di Banyuwangi ini ranking 2 yaitu 34 orang. Nah, saudara, dikatakan hanya orang yang hidup waspada, yang menjaga jarak, yang mempergunakan masker, yang selalu berusaha untuk menghindari pertemuan, mereka itulah yang bisa selamat. Oleh karena itulah maka kita sangat diperlukan sikap dan sifat bijaksana dan antisipatif itu. Bacaan kita, saudara-saudara, Injil Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Kalau kita melihat Injil Matius 24 dan 25 itu berisi khotbah-khotbah tentang akhir zaman. Dimulai dengan tanda-tanda yang akan mendahului kedatangan anak manusia, dan dilanjutkan di pasal 25 ini ada 3 cerita, yaitu gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Yang kedua adalah perumpamaan tentang talenta, dan yang ketiga tentang penghakiman terakhir. Nah, Matius 25 ini semua berbicara tentang kerajaan sorga dan kedatangan anak manusia. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13, saudara-saudara, ini topik tentang kerajaan sorga. Dan memang di dalam Injil Matius, topik atau tema atau soal kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu sangat penting dan diutamakan. Kenapa? Karena Injil Matius sangat mementingkan hari Tuhan atau hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Buktinya, saudara-saudara, tema atau topik atau kata kerajaan sorga, kerajaan Allah disebutkan dalam Injil Matius itu sebanyak 41 kali. Sedangkan dalam seluruh perjanjian baru, tema kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu
108 kali. Nah, kerajaan surga juga dihubungkan dengan perjamuan kawin. Kita mengingat saudara-saudara kebaktian tanggal 11 Oktober 2020 yang lalu, perumpamaan tentang perjamuan kawin di mana raja hendak mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya dan dia mengundang undangan-undangan khusus dan hanya tidak ada yang mau datang, dan kemudian akhirnya raja mengundang siapa saja yang mau hadir dalam pesta perjamuan kawin anaknya itu, mengundang semua orang. Namun dari hadirin di pesta perkawinan itu ada yang tidak mengenakan pakaian pesta. Nah, perikop hari ini saudara-saudara bicara kerajaan sorga yang berkaitan dengan bagian dari pesta atau upacara perkawinan itu, yaitu proses pesta perkawinan. Ya, di dalam adat istiadat Yahudi saudara-saudara, kita bisa melihat maka kehidupan pernikahan itu dimulai dengan pertunangan, yaitu ketika mempelai laki-laki dan keluarganya datang ke rumah mempelai wanita, menetapkan uang mahar atau uang tebusan, maka sahlah pertunangan dilakukan, yaitu antara laki-laki dan seorang perempuan. Nah, masa tunangan ini berlangsung selama 1 tahun, lalu masing-masing mempersiapkan diri, baik pihak pria mempersiapkan seluruh keperluan menjadi pesta dan perkawinan, dan juga siap-siap rumah saudara-saudara untuk pengantin baru. Sedangkan untuk mempelai perempuan saudara-saudara, mereka selama 1 tahun itu mempersiapkan gaun pengantin, mempersiapkan pesta perkawinan, termasuk si ibu memberikan pendidikan. Ini 1 tahun ini adalah masa tidak boleh berjumpa, tetapi 1 tahun ini bina pranikah pada masing-masing pihak keluarga. Nah, bagian dari khotbah pada hari ini Matius 25 adalah hari perkawinan atau hari H. Saudara, di mana dimulai dengan penjemputan oleh rombongan pengantin pria ke rumah pengantin perempuan, dan setelah berjumpa dengan pengantin perempuan maka pengantin perempuan akan diboyong. Nah, setelah itu pengantin perempuan itu kedua mempelai akan masuk ke rumah kamar pengantin, dan barulah proses perkawinan itu dimulai ketika mempelai pria keluar dari kamar pengantin itu, dan pesta itu akan dilakukan selama 7 hari. Jadi Matius 25 ini adalah bagian dari penjemputan tadi. Penyambutan rombongan mempelai pengantin biasanya berlangsung malam hari. Dan tidak seperti zaman sekarang saudara-saudara, waktunya jelas, tetapi pada waktu itu tidak jelas jam berapa rombongan pengantin laki-laki itu akan datang, tetapi yang diketahui hanya malam hari. Nah, tim penyambut terdiri dari 10 orang gadis yang menunggu di ujung kampung atau di ujung desa tempat mempelai perempuan itu tinggal, saudara-saudara. Dan kita melihat saudara 5 orang gadis yang bijaksana dan yang bodoh, masing-masing membawa pelitanya, tetapi yang bijaksana itu membawa juga cadangan minyak. Sehingga ketika mereka di ayat 4 dikatakan mengantuk dan tertidur, lalu ketika rombongan pria itu datang di ayat 6 saudara-saudara, mulai dengan teriakan mempelai datang, maka 10 gadis itu bersama-sama mempersiapkan diri. Tetapi rombongan 5 orang gadis tadi saudara-saudara, ternyata minyaknya sudah hampir habis padahal perjalanan masih jauh. Sehingga 5 gadis yang bijak mengatakan, kalau minyak ini saya berikan kepada kalian, nanti sama-sama kita tidak punya minyak, mati di tengah jalan. Lebih baik carilah di kampung sana. Saat itu saudara-saudara agak lucu, penjual minyak biasanya itu masih tetap standby karena tahu pasti ada rombongan pengantin itu membutuhkan minyak pada malam hari. Sehingga singkatnya saudara-saudara, 5 orang gadis itu mencari minyak, dan seluruh rombongan dengan 5 gadis yang bijak itu akhirnya sudah menjemput lalu kembali ke rumah mempelai laki-laki, dan mereka masuk ke tempat pesta, dan kemudian rombongan 5 orang gadis yang bodoh itu tidak bisa masuk karena terlambat, pintu sudah dikunci. Nah, di ayat 13 dikatakan berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Saudara-saudara, apa relevansinya untuk kita pada saat ini saudara-saudara? Firman Tuhan hari ini hendak mengungkapkan saudara-saudara, kalau hidup di dunia sekarang saja
kita begitu bijaksana dan antisipatif, saudara, sehingga kita bisa bertahan 7-8 bulan, saudara, menghadapi virus ini. Maka dalam kehidupan beriman pun kita harus belajar bijaksana dan antisipatif. Saudara, yang pertama, Tuhan Yesus akan datang dalam waktu yang tidak dapat ditebak, bisa kapanpun. Maka sebagai orang Kristen yang baik dan benar, sikap bijaksana, sikap antisipatif itu harus ada di dalam diri kita, yaitu kita waspada dan berjaga-jaga. Seorang pendeta Amerika, Rick Warren, mengatakan hidup manusia di dunia sekarang ini hanya sebentar saja. Menurut Mazmur 90, saudara-saudara, hidup manusia itu 80 sampai 90 tahun saja. Setelah itu kematian ataupun kita menyambut next step atau kehidupan selanjutnya. Nah, kehidupan yang singkat ini adalah menjadi modal untuk hidup kekal, untuk hidup selanjutnya. Maka saudara-saudara, ketika Tuhan datang, maka kita harus siap dengan modal yang cukup untuk memasuki kehidupan yang selanjutnya. Maka yang kedua, kita harus bersiap dengan bekal. Seperti gadis yang bijaksana itu menyambut dengan persiapan, menyambut kedatangan mempelai dengan persiapan, maka kita pun menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu dengan kesiapan. Roh Kudus itu adalah simbol dari minyak yang harus tetap menyala, simbol dari terang yang harus terus menyala, saudara-saudara. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam tuntunan firman Tuhan, itulah yang diharapkan dari kita semua sampai menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terus bekerja dan tetap berjaga sampai Tuhan datang kedua kali. Surah Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bekal, saudara, modal untuk masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba adalah hidup melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah itu? Yaitu hidup dalam keadilan dan kebenaran. Sebagai penutup, saya hendak menggambarkan, saudara-saudara, ada sebuah peristiwa malam hari, keadaan masih sangat tradisional. Ya, saudara, ada perlintasan kereta api yang dijaga pintu perlintasannya oleh penjaga rel kereta api. Ketika malam hari, saudara-saudara, penjaga itu sudah tahu dan dia sudah mengerti jam sekian kereta akan lewat, maka ditutuplah tiang pintu perlintasan kereta itu dan ditaruhnya lampu kecil di tengah-tengah itu, saudara-saudara, dari perlintasan itu. Singkatnya, saudara-saudara, ada sebuah bus lewat dan kemudian terjadi kecelakaan karena dia menabrak pintu perlintasan dan kereta api lewat menabrak bus itu, saudara. Kecelakaan terjadi sehingga peristiwa itu singkatnya dibawa ke pengadilan. Lalu hakim bertanya kepada penjaga pintu perlintasan kereta api itu, apakah engkau menutup pintunya? Ya, menutup. Apakah engkau menaruh lampu di sana? Ya, menaruh. Maka disimpulkan bahwa yang salah adalah sopir dari kendaraan itu, dan akhirnya terbebaslah penjaga pintu rel kereta itu dari hukuman. Saudara, sampai di rumah, lalu penjaga pintu rel itu merenung-renungkan. Ternyata, saudara-saudara, dia sadar bahwa dia lupa menyalakan lampu di tengah yang harusnya menyala di tengah pintu perlintasan kereta itu. Sehingga mobil itu dari jauh tidak melihat bahwa itu adalah pintu perlintasan kereta api dan kecelakaan itu terjadi. Saudara, kalau di dunia ini kelalaian bisa terjadi, tetapi saudara-saudara, di hadapan Tuhan kita tidak bisa menghindar. Pertanyaannya adalah, saudara, apakah Tuhan Yesus mengenal kita? Mungkin semua orang mengenal saudara dan saya sebagai orang Kristen, tetapi di akhir zaman, apakah Tuhan Yesus mengenal saudara dan saya, mengenal kita semua sebagai anak-anaknya? Semoga kita terus berjaga-jaga, kita bersikap
mempunyai sikap antisipasi, saudara-saudara, antisipatif terhadap situasi yang bisa saja terjadi kapan saja. Marilah kita terus bersikap bijaksana, saudara-saudara, dalam menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Karena ketika waktunya tiba, saudara, harinya datang, maka kita semua akan menyambut kedatangan Tuhan itu. Marilah kita bijaksana mempersiapkan diri. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan. Kalau kami di dunia ini saudara-saudara bijaksana dan antisipatif menghadapi bahkan berbagai macam pergumulan, baiklah juga Tuhan kami boleh bijaksana dan antisipatif menghadapi kehidupan yang akan datang. Ya Tuhan, kehidupan kami yang singkat ini adalah guna mempersiapkan kehidupan di masa yang akan datang yang panjang. Berkati persiapan kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami semua untuk tetap waspada dan berjaga-jaga, baik hidup di dunia sekarang ini terhadap pandemi virus yang corona yang masih berlangsung Tuhan, tapi kami juga boleh mempersiapkan spiritualitas kami menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berikan kepada kami Tuhan hati yang terbuka untuk selalu mau memberlakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari, supaya kami didapati setia sampai pada akhirnya. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang terdampak pandemi ini Tuhan, baik secara sosial, secara ekonomi, terlebih lagi Tuhan, mereka yang terdampak secara psikologis dan bahkan spiritualitasnya. Berikan kepada kami Tuhan hati yang bijaksana untuk selalu belajar menerima setiap masalah yang ada ini dengan terus mengandalkan Tuhan dan belajar menghadapi setiap dampak dari pandemi ini dengan bijaksana dan dengan antisipatif. Inilah doa dan permohonan kami terus berdoa bagi pemerintah, bagi gugus tugas pemerintah untuk dapat mengatasi pandemi ini dengan baik, sehingga ya Tuhan kami boleh terbebas pada waktunya. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini Tuhan, biarlah kami terus berjaga-jaga dan terus menjadi pelaku firman Tuhan. Sambut doa kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.